besar. Amen. Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kami. Amen. Tuhan, pada pagi hari ini kembali umat Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Setelah Tuhan memberkati perayaan Natal kami tanggal 11 yang lalu, sekarang berkat Tuhan akan terus mengalir, tidak akan pernah berhenti. Ketika kami datang kepada Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Melalui penyembahan, pujian, melalui doa kami, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan, terima kasih buat kehadiran Tuhan, dan terima kasih buat sukacita yang Tuhan taruh di hati kami masing-masing. Kami datang menyembah Tuhan dengan sukacita, kami duduk diam mendengar firman Allah dengan hati yang terbuka. Tuhan dimuliakan, umatnya diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam pengurapan Tuhan, awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Kiranya suasana surgawi, suasana sukacita ini melingkupi ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami bersama-sama yang siap diberkati mengatakan amin. Kita beri salam-salaman kepada saudara kita kiri kanan, katakan Yesus telah lahir di hati. Mari kita siarkan di gunung, di bukit, dan di mana juga. Haleluya. Hai, siarkan di gunung, di bukit, dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung. Di
Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, karena kasih dan kemurahan Tuhan memberikan kami dapat membuka mulut kami menaikkan pujian atas kebesaran Tuhan dalam hidup kami pada hari ini. Terima kasih untuk hari yang baik ini yang Tuhan berikan buat kami. Kau boleh menyaksikan betapa Engkau ajaib dalam hidup kami. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang hidup, kiranya memenuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Ya, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan pada Minggu 18 Desember dengan tema firman Tuhan, nasihat untuk hidup di dalam kasih. Pada hari ini kita berbicara tentang kasih, karena di sepanjang Desember sampai kepada mungkin Januari yang diperingati itu tentang berbicara tentang kasih Allah bagi dunia ini, yaitu firman yang menjadi manusia seperti pujian yang kita naikkan tadi. Ya, itulah tema yang besar di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Boleh lanjutkan? Supaya tidak. Haleluya. Jemaat gereja luar biasa. Amin. Temanya tadi nasihat untuk hidup di dalam kasih. Saya ambil dari Roma 12. Agak banyak hari ini, jangan bosan ya. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Nanti kita baca, kita bahas walaupun tidak secara detail sekali per ayat ya, supaya kita mengerti tentang kasih Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama kita akan baca mulai dari Roma 12 ayat 9 sampai 12. Ayat yang pertama Bapak Ibu, ayat yang kedua sampai 21 nanti kita akan bersama-sama. Oke, siap ya? Ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 12, 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. 14, berjadilah siapa yang menganiaya kamu dan berjadilah dan jangan mengutuk. 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. 16, hendaklah kamu sehati sepikir dan hidupmu bersama. Janganlah kamu memiliki perkara yang jadi, tetapi arahkan dirimu pada perkara yang sederhana. Jangan kamu mengasihi padanya. 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 18, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. 20. Tetapi jika suatu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan hati di dalam kepalanya. Kita sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Aduh, firman Tuhan ini kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara,
Tidak perlu dikotbahkan juga, sebenarnya kita udah paham ya tentang apa yang disyaratkan oleh Tuhan tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Kasih itu di dalam ayat 9 tadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan, ya, harus tulus. Bukan permainan sandiwara, bukan bermain topeng, bukan bersilat lidah. Tetapi sekali lagi, kasih itu adalah tulus, sama seperti Bapa di surga, ya, datang di dalam Yesus Kristus, yaitu firman yang hidup, ya, memberikan hidupnya segala-galanya untuk manusia, supaya manusia itu mendapatkan tempat di hatinya kembali. Kasihku, kasihmu, artinya tidak munafik, apa adanya. Nah, kata ini artinya tidak seperti permainan sandiwara yang selalu memakai topeng. Kalau pada zaman dulu digariskan atau digambarkan oleh Rasul Paulus itu, kalau bermain sandiwara di depan ini seperti kaum pria kemarin itu tidak memakai topeng memang, tetapi ada topeng-topeng yang lain. Contohnya pakaiannya sebenarnya tidak sesungguhnya seperti itu, ya. Itu kan maksudnya itu sesuai dengan lakon atau laku-laku yang dilakukan di depan. Nah, permainan sandiwara biasa kalau kita pakai, ada yang memakai topeng itu, Bapak Ibu saudara-saudara tidak melihat jelas siapa yang itu yang berdiri di depan, siapa yang itu yang berbicara. Bapak Ibu akan menjadi ragu-ragu. Kalau gembala di depan ini atau depan orang lain yang belum pernah tahu, hanya tahu sekilas, tapi nggak jelas mengenal dan mengerti bahasa atau suaranya, dia pakai topeng, orang akan berkata, itu ibu ketuk bukan, itu gembala apa bukan? Samar-samar. Bukan seperti itu. Nah, kasih itu adalah terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tadinya saya kan pakai ini ya. Kalau ada yang belum kenal, kalau setelah saya buka mungkin semuanya jadi kenal. Lebih lihat lagi, lebih jelas. Ya, jadi seperti itu. Bukan seperti permainan sandiwara. Kalau di dunia ini siapa pemain sandiwara? Kita semua. Ada yang lakonnya ini, ada yang lakonnya itu. Kan ada lagu itu, dunia ini panggung sandiwara. Semua bermain masing-masing sesuai dengan peran-perannya. Tapi kita di dalam Tuhan sebagai umat Kristen, sebagai umat percaya, tidak seperti itu. Apa yang dikatakan harus seperti itu. Kita berkata B, harus B yang terjadi. Kita berkata A, harus A yang terjadi. Jangan kita katakan A tetapi B yang kita lakukan. Bukan seperti itu maksudnya. Kalau saya berkata mengasihi dia, saya harus mengasihi dia. Dilihat, ya, dipertunjukkan di dalam tindakan sehari-hari. Baik di dalam rumah, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam berjemaat. Ya, karena dikatakan di sini dalam 1 Korintus 13, kita perhatikan baik-baik tentang kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa besarnya kasih itu, betapa luar biasanya. 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan begini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Rasul Paulus katakan itu percuma. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar dari semuanya ini adalah kasih. Percuma segala sesuatu kita lakukan kalau di dalamnya itu tidak ada kasih. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita hidup oleh karena kasih. Amin. Kita ada sampai saat ini oleh karena kasih Tuhan. Tanpa kasih di dalam kehidupan kita tidak berguna, tidak berfaedah, dikatakan di sini. Nah, oleh karena itu kasih itu harus menjauhkan yang jahat. Ya, kasih itu harus menjauhkan yang jahat atau membenci. Tidak mau mendekat kepada yang jahat, tidak mau melekat kepada yang jahat, tidak mau bergabung dengan yang jahat. Dan kata lain, dia merasa jijik dengan melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, merasa jijik dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau kata yang jahat. Ya, jadi Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu dikumpulkan, digenapi di dalam kasih, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan manusia? Ya, karena tidak ada manusia yang bisa mencapai
tingkat yang diberikan oleh Tuhan sesuai dengan hukum Taurat, manusia akan masuk neraka semuanya. Tidak ada. Makanya Rasul Paulus katakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan hukum Taurat, karena memang tidak ada manusia yang sanggup, tidak ada manusia yang mampu, karena manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada. Siapapun manusia yang dipakai Tuhan di dunia ini, sehebat apapun dia dipakai oleh Tuhan, termasuk Rasul Paulus yang bisa menumpangkan tangan orang, bahkan mungkin orang mati pun bisa hidup kembali. Ya, kalau orang sakit biasa aja. Ya, nah orang yang dipakai Tuhan seperti itu pun kalau tidak ada kasih di dalamnya, dikatakan itu percuma. Ya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Jadi kasih itu harus menjauhkan hal-hal yang jahat. Pertengkaran, perselisihan, kedengkian, iri hati, perselisihan. Ya, itu harus dijauhkan dari kehidupan kita. Yang ada itu hanya kasih sayang, saling menerima satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menopang. Kalau di bangsa, bukan bangsa ya, orang, bukan bangsa Batak, orang Batak maksudnya. Karena ada kalanya bilang bangsa Batak, Batak itu bukan bangsa, karena kita sama-sama bangsa Indonesia ya. Orang Batak itu ada satu nyanyian itu, maksudnya itu sama seperti daun talas, tahu ya? Saya terjemahkan agak kurang bagus mungkin. Daun talas itu, talas yang kita makan itu, daunnya itu kan saling ini, saling begini kan, begitu, saling menopang dengan ke atas. Nah maksudnya seperti itu. Ada nyanyian orang Batak itu seperti itu. Jadilah kamu seperti itu anakku. Ya, kalau dia ibaratnya itu menikahkan anaknya perempuan atau laki-laki, ya, di dalam rumah tanggamu, jadilah kamu seperti itu, saling mendukung, saling menopang, ya. Nah, seperti daun talas itu, ada nyanyiannya seperti itu. Bagi orang yang mengerti bahasa Batak itu sangat sangat dalam artinya, intinya. Nah, kita sebagai orang percaya kasih itu harus seperti itu. Tidak ada kenapa harus saya di bawah, kenapa saya harus di atas. Tidak ada yang di atas, tidak ada di bawah. Semuanya sama, saling mendukung. Ya, saling mendukung, saling menopang. Dengan kata lain, lakukanlah yang baik, berpegang kepada yang baik itu, menempel erat-erat, ya, melekat. Kemudian menghubungkan erat-erat atau menyatukan, sama seperti ini tisu. Saya lelurin lem di sini, saya tempel, ini tidak akan bisa dibuka lagi. Menyatu, seperti itulah kehidupan orang Kristen. Kalau ini dibuka, dipaksa, akan sobek, akan ada yang sakit, akan ada yang tersakiti, akan ada yang terluka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh karena itu kita di dalam kasih Kristus tidak ada dengki, tidak ada iri hati, hanya melakukan yang baik yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu di dalam ayat yang ke-9 tadi. Ayat yang ke-10 kita lihat, kita mengasihi dalam hal ini pakai kata storge Yunaninya, ya, yaitu kasih dalam keluarga. Jadi kita ini adalah satu keluarga di dalam Kristus atau satu jemaat. Kemudian saudara satu Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini saudara satu Bapa, yaitu Bapa kita Allah di sorga. Nah, istilah saudara bukan merupakan kiasan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, bukan merupakan kiasan, tetapi dapat diterjemahkan cinta yang mesra, ya, saling mengasihi, saling merangkul, saling bersukacita, saling bergembira. Saya tidak bisa bergembira sendiri, harus bersama-sama. Saya tidak bisa menangis sendiri, harus menangis bersama-sama. Saya tidak bisa menderita sendiri, semuanya sama-sama merasakan. Sakitmu adalah sakitku, tangismu adalah tangisku, sukacitamu adalah sukacitaku. Itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus tentang kasih. Ya, jadi sekali lagi kata mengasihi dalam hal ini dipakai kata surga tadi, yaitu saudara satu Bapa. Jadi Bapak kita satu, berarti kita ini adalah satu keluarga besar Gereja Fajar Baru, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi bukan kiasan. Kamu saudaraku ini, ya saudara biasa aja. Bukan seperti itu. Berarti ada keintiman di dalam satu jemaat, ada keakraban, ada persaudaraan yang baik, ada persaudaraan yang rukun di dalamnya. Seperti itu, ya.
Jadi cinta yang mesra atau diterjemahkan secara harafiah, hendaklah kamu bercinta mesra yang satu dengan yang lain. Seperti itu Bapak saudara-saudara. Kemudian yang kedua dari ayat yang ke-10, saling menghargai. Ya, saling menghargai sebagai kakak, adik, bapak, ibu, oma, opa. Harus saling menghargai. Di dalam jemaat Kristus itu, kasih itu tidak mengenal kaya dan miskin. Ya, ini golongan kaya, ini golongan miskin, ini golongan susah, ini golongan senang. Kamu tidak bisa di golongan ini, kamu sebelah situ. Tidak ada yang seperti itu. Kalau kasih, ya. Kalau terjadi seperti itu, apakah di situ ada kasih? Tidak ada, katakan tidak ada. Karena kita diajarkan seperti itu, kasih itu harus tidak memandang muka. Kamu adalah saudaraku, saya adalah saudaramu. Karena kita adalah satu keluarga besar di dalam Yesus Kristus. Jadi kaya, miskin, tua, muda, kaum kuat dan kaum lemah, ya. Dengan demikian, karena Kristus mati bukan untuk satu golongan, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau Kristus itu mati hanya untuk orang kaya, ya Pak, ya kita bilang ya memang Kristus mati hanya untuk mereka. Tapi tidak. Kristus mati untuk kita semua. Karena itu tidak bisa membeda-bedakan. Mau kaya, mau miskin, mau jelek, mau cakep, mau apapun, warna kulit, warna rambut, ya tidak bisa dipisah-pisahkan. Walaupun dalam kenyataan sehari-hari bisa kita lihat seperti itu, Bapak saudara-saudara, ya bisa terjadi seperti itu. Tapi jangan mengurangi cinta kita kepada Tuhan. Jangan kita mengurangi cinta kita kepada orang tertentu atau orang-orang yang memperlakukan hal-hal seperti itu. Kita tetap menunjukkan kasih. Karena dikatakan jauhilah yang jahat. Kalau kita membuat seperti apa yang dia buat, berarti kita tidak menjauhi yang jahat. Ya. Kalau kita menemukan orang-orang yang seperti itu, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Bisa terjadi seperti itu? Bisa. Karena tadi saya katakan di sini kaya dan muda, kaya dan miskin, kaya dan kuat. Biasanya orang-orang kaya itu berkumpul sama-sama orang kaya, ya kan? Sulit kadang-kadang untuk menerima orang-orang yang sederhana seperti kita ini. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya kita tetap mengasihi mereka? Ya tunjukkanlah tetap sikap yang baik. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan yang menilai setiap hati orang, Bapak Ibu saudara-saudara. Oke, kemudian Roma 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makanan, karena Kristus telah mati untuk dia. Nah, di dalam situasi-situasi tertentu Rasul Paulus katakan begini, di dalam perkumpulan tertentu, ya kan, kita sebagai jemaat Tuhan, walaupun kita satu keluarga, tidak semua kita menyukai sesuatu hal yang sama seperti yang kita sukai. Belum tentu anak saya sukai seperti apa yang saya sukai dalam makanan. Ya, saya tidak bisa memasakkan dia harus seperti itu. Dan jangan itu membuat itu menyakiti hatinya atau membuat kita seolah-olah orang yang lebih benar. Tetapi harus saling menghargai, harus saling memberikan dorongan, semangat, motivasi kepada setiap orang, supaya dia itu mengerti akan tentang kehidupan kita yang mengasihi dia, sehingga di dalam kehidupannya timbul kasih. Ya kan, kalau timbul kasih dalam hati saya, timbul kasih dalam saudara kita, kita saling mengasihi. Itu yang dikatakan tadi satu keluarga besar, yaitu di dalam Kristus. 1 Yohanes 14 ayat 15-20 saya tidak bacakan. Kemudian ayat 19-nya, Bapak Ibu saudara-saudara, 19 dikatakan di sini Yohanes, ya, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, ini pegangan kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 3 tadi. Bukan karena kita yang berbuat. Inisiatornya itu, penggagasnya itu bukan manusia. Bukan karena saya hebat, bukan karena gembala dan kita semua hebat, maka saya dikasihi oleh Tuhan. Bukan. Tapi karena itu hakikatnya Tuhan. Tuhan tidak bisa mengingkari dirinya. Tidak bisa melihat manusia yang diciptakan dengan tangannya sendiri itu lepas dari Allah sendiri, tidak bisa. Dia mengasihi. Oleh karena itu di dalam firman-Nya, firman yang menjadi manusia, Yohanes pasal 1 itu yang merangkul, yang yang merangkul, memeluk manusia sehingga manusia itu mendapat tempat kembali di sisi Allah, di hadapan Allah. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kalau saya senang, kalau saya suka,
suka, kalau saya mendapatkan sesuatu maka saya mengasihi dia, maka saya akan menjadi baik terhadap dia. Bukan seperti itu. Itu yang dikatakan tadi, apa itu? Permainan sandiwara. Ya. Kalau lagi baik, baik. Kalau lagi saya mendapatkan sesuatu, baik. Bukan seperti itu. Baik atau tidak baik adanya, lakukanlah tetap yang baik. Kemudian ayat 20, kita ya, ada banyak yang saya akan potong-potong sedikit-sedikit. Ayat 20, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Mari kita perhatikan baik-baik. Kalau jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi, mengasihi Allah sama dengan mengasihi manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita katakan kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi saudara kita. Tidak bisa, saya adalah orang yang takut kepada Tuhan, tetapi berantem dulu, membenci saudara. Wah, dia mau begini, dia mau begitu. Ya, tidak ada yang seperti itu. Karena tidak bisa kita katakan saya orang yang mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci saudara. Dikatakan tadi apa? Pembohong, Bapak Ibu saudara-saudara, pendusta. Nah, janganlah hendaknya kendor, ayat 11. Janganlah hendaknya kendor, kerasinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tuhan mengajar agar kerajinan kita jangan mengendor, Bapak Ibu Saudara, tetapi harus seperti air yang mendidih, bersemangat, berkobar-kobar. Mendidih dalam hal ini roh Allah yang memberi semangat untuk dapat bersaksi, dan akibatnya memperoleh kemenangan, dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Ada kesakitan, ada penderitaan, ada kesusahan. Ya, mungkin ada juga fitnah dari orang lain. Ada kata-kata yang tidak menyenangkan, ya kan? Tetapi jangan kendor, kata firman Tuhan. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Menyala-nyala katakan seperti air yang mendidih. Kalau kita lihat, biarkan air kita masak dia mendidih, seperti itu, meluap-luap, membara dalam hati kita untuk mencari Tuhan, bahkan untuk mengasihi. Apapun yang dilakukan kita tetap mengasihi. Apapun yang dia berbuat tetap kita mengasihi dia. Sama seperti Tuhan berkorban untuk kita. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Penderitaan sering membuat orang percaya ia lupa bahwa sedang melayani Tuhan. Nah, kata yang sama dengan penderitaan adalah kesesakan. Kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudara, kita lupa bahwa kita ini adalah satu keluarga, bahwa kita ini adalah umat Tuhan, bahwa kita ini adalah sedang bekerja di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita persembahkan sebagai pelayanan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lupa kalau Tuhan itu ada serta kita, yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa menjaga hati kita, ya kan? Tidak bisa menjaga pikiran, yang mengakibatkan kita terbawa arus dengan keadaan atau situasi, baik itu mungkin kesulitan, tekanan, dikatakan di sini, atau yang lebih itu lagi, perasaan lebih dalam lagi dikatakan, atau kesengsaraan yang kadang-kadang dialami seseorang. Jangan sampai masalah, pergumulan, kesulitan, tekanan, kesengsaraan membuat kita lupa bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Jangan. Makanya dikatakan di awal tadi, kamu harus meluap-luap, berkobar-kobar. Roh Tuhan itu akan mendorong kita, membuat kita untuk tetap bersemangat. Jangan dikalahkan oleh penderitaan akan pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan, aduh, hidup seperti ini, maaf, dikatakan, melayani sih melayani. Hidup begini bagaimana mau melayani? Jangan itu membuat kita kendor, atau mungkin sakit penyakit, atau kesesakan hidup, atau penderitaan, bahkan dikatakan kemiskinan sekalipun. Jangan itu membuat kita untuk kendor melayani Tuhan. Amin. Bersemangat, itulah dikatakan kasih. Karena dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan, apa yang kita alami itu tidak sebanding, Bapak Ibu saudara-saudara. Itu yang membuat dikatakan di sini Rasul Paulus, berkobar-kobar, bersemangat, berapi-api. Ya kan? Kita kalaupun dipecut satu kali, ya paling segitu. Kalaupun ibaratnya kita sampai kalau sampai kita ibaratnya tidak ada makanan, paling kita berpuasa.
hanya sampai di situ, tidak sampai meneteskan darah, tidak sampai kita disalibkan, tidak sampai menanggung penderitaan kawat duri dan aku dan lain sebagainya, tidak sampai sehebat itu. Itu harus kita bayangkan supaya kita juga bisa berpikir, tidak sebanding yang saya terima ini dengan apa yang dialami oleh Tuhan. Itu yang dikatakan kasih. Ya, pengorbanan. Kasih itu bukan untuk menerima tapi berkorban. Memberikan segala sesuatu apa yang dapat saya lakukan, apa yang dapat saya kerjakan. Seperti itulah yang disebut kasih. Nah, kalau seperti itu, nah sekarang kan kita bisa merenung, apakah saya sudah benar-benar menjalankan kasih Kristus dalam kehidupan saya? Apa masih jauh daripada apa yang saya sudah lakukan? Kita dapat merenung di dalam hati kita tentang perjalanan hidup kita sampai pada hari ini. Tentang kasih, apakah kasih yang saya lakukan ini kepura-puraan? Apakah saya ini masih memakai topeng bermain sandiwara? Ataukah saya ini sudah melakukannya dengan tulus, dengan kerelaan? Yang tahu itu hanya kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Jadi sisi yang lain, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun kesulitanmu, mau dengan saya, mau dengan gembala, Kak Novi, Pak Rahmat sebagai hamba Tuhan di sini, jangan menjadi kendor untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, Mas Ahmad. Amin. Amin. Tetap semangat. Ya. Justru semangat Bapak Ibu Saudara-saudara itu membuat kita lebih semangat lagi, karena saling menopang. Ada saatnya manusia itu akan lemah, kita dorong, sama seperti daun talas itu tadi, tetap tidak akan bergeming sampai mati, kecuali dia sudah mati baru. Tapi sepanjang dia masih hidup, tetap menopang. Seperti itulah kita digambarkan. Ya, jangan lepas, saling mendukung, saling membantu. Jadi kemudian ayat 13 dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Orang percaya harus saling membantu dan memberi tumpangan. Membuka diri, membuka tangan, membuka rumah, membuka kantong, semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, itulah yang disebut kasih. Ya, saya lihat kemarin itu siapa yang Ibu Ola mau ke Kalimantan, mampir di rumahnya Bu Yani. Ya, nah, jadi di antara kita jemaat, maksudnya menggambarkan bahwa harus seperti itu. Siapapun, ya kan? Siapapun, bukan melihat bagus atau tidak rumahnya itu, tetapi orang percaya itu harus membuka rumah. Karena kita adalah satu perasaan, satu penanggungan, ibaratnya satu kuali Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau di Filipi Rasul Paulus itu bilang satu kuali. Jadi nasi kita itu dari satu tempat yang kita makan. Karena kita satu di dalam Kristus. Seperti itu dikatakan. Jadi harus saling membantu. Kewajiban untuk membuka pintu dalam hal memberi. Saling menopang, utarakan masalahmu apa. Apa yang dapat kita buat, apa yang dapat kita bantu. Jangan malu mengutarakan masalahnya karena kita adalah satu. Ini salah satu kekurangan sebenarnya di dalam jemaat. Kadang-kadang ada dibawa sendiri masalahnya. Saya nggak tahu apakah telepon gembala atau tidak kalau ada masalahnya. Ada yang telepon gembala kalau ada mau berdoa di sini? Ada yang pernah telepon gembala nggak? Atau cuma Pak Hendra aja? Ada? Ya, puji Tuhan kalau ada yang mau telepon ya. Maksudnya jangan dijinjing sendiri masalahnya begini. Iya kan? Telepon gembala. Kalau nggak mau telepon saya. Telepon Kak Novi, Pak Rahmat. Kapan aja. Tidak ada waktunya. Bebas 24 jam Bapak Ibu Saudara-saudara. Bebas 24 jam. Itulah hamba Tuhan, itulah kita sebagai kasih. Kapan saja. Tidak ada istilah, udah jam sekian, ngapain kamu telepon? Tidak ada yang begitu. Tidak. Ya.
Kenapa bisa seperti itu? Karena satu kasih, satu. Kalau kamu sakit itu saya menderita. Tapi kamu bersuka cita, saya bersuka cita. Kamu bahagia, saya bahagia. Tetapi kalau kamu menangis, saya juga harus menangis. Aduh, kenapa? Ada apa? Jadi jangan dipikul sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Mari kita pikul bersama. Mari kita bawa bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Kita harus berjalan bersama-sama. Apapun yang kita harus alami, apapun yang harus kita tempuh, kita harus berjalan bersama-sama. Nah, kemudian di sini bantulah, di sini adalah unsur kerelaan bukan terpaksa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Aduh, bantu lagi. Jangan seperti itu. Seberapa yang dapat, ibaratnya gembala, kita harus bantu jemaat kita yang ada seperti ini. Aduh, bantu lagi. Enggak. Karena enggak ditentukan berapa yang harus kamu bantu, berikan serelanya. Amin. Bukan dengan persungutan, tetapi bantu serela, seikhlas hati kamu. Bukan supaya dipuji atau dianggap orang lain lebih baik, tapi memang itu suatu kewajiban saya kepada saudara saya yang membutuhkan pertolongan. Jadi, rela hati atau kehendak hati, ya kehendak baik. Ada rasa kasihan karena dia adalah saudara saya. Rindu untuk selalu untuk memberi. Ada satu kesedihan apabila saya melihat saudara saya sedih. Kemudian kesukaan hati untuk memberi tumpangan. Dengan kata lain, selalu membuka hati, membuka tangan, membuka diri untuk mau berbagi kepada sesama jemaat. Termasuk juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Itulah yang disebut kasih. Itu namanya, itu sudah topengnya sudah nggak ada. Itu sudah transparan nih, udah kelihatan semuanya. Depan, belakang, samping, kiri, kanan. Udah kelihatan. Jadi Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya. Hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Karena kita ini katakan surat yang tertulis di tembok ini, kalau ada, nah ini seperti ini tulisan, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca kan? Seperti inilah kita. Oh, Mas Armin sekarang ini lagi pakai jas, pakai dasi. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca saya. Seperti itu maksudnya. Ya. Seperti itulah kehidupan kita. Kemudian jangan kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Ibrani 13 ayat 2. Kalau kita menjamu orang, makanya saya selalu bilang sama orang, saya sangat bersyukur siapapun yang datang ke rumah saya, apalagi hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan senang hati saya seperti menjamu Tuhan rasanya saya kalau dihampiri oleh jemaat-jemaat Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan. Ya, seperti kedatangan malaikat, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti itulah kita semuanya. Jadi, seperti jangan kamu lupa memberi, dikatakan tumpangan kepada orang lain, sebab dengan berbuat demikian kita dikatakan tadi seperti menjamu malaikat. Itu ayat yang ke berapa tadi? 9 sampai 13, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena saya bagi dua sini sebenarnya belum terlalu lama kita ya. Ada saya bagi dua kehidupan orang percaya, kehidupan Kristen dalam tindakan sehari-hari, itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua di sini saya tulis ayat 14 sampai dengan ayat terakhir tadi itu 21 itu orang Kristen dengan sesama. Itu tadi kita sebagai keluarga besar. Nah, sekarang kita dengan sesama. Ya, bagaimana kita menunjukkan kasihnya? Tugas kita adalah memberi, tidak mengutuk. Dikatakan di sini ayat 14-nya, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan pernah keluar kata-kata kutuk dari mulut kita. Jangan pernah kita menghakimi orang lain, tapi lakukanlah yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Berkatilah siapa yang memberkati kamu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah siapa yang menghujat kamu. Berkatilah siapa yang mengolok-olok kamu. Berkatilah siapa yang tidak menghargai kamu. Karena Tuhan melihat hatimu. Ya, karena berkatmu tidak kurang-kurangnya. Dan jangan pernah mengutuk kepada siapapun. Dan biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita senantiasa kata-kata yang memberkati orang lain. Kemudian bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan tertawa di atas penderitaan orang lain.
Ya, walaupun tetangga kita bukan seiman, tetapi jangan bersukacita di atas penderitaan mereka. Kasih itu harus membantu, harus menolong. Karena di dalam tadi kita sudah diajarkan bagaimana kita saling menolong, saling membantu, saling memberi, terbuka. Nah, itu kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada sesama manusia, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa bersukacita dan mengapa harus menangis? Karena duka cita orang, duka cita kita juga. Nah, di situ kita bisa menunjukkan kasih. Di situ kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Ketika kita mau melayani mereka, memberi mereka, membantu mereka, maka akan mereka melihat perbedaan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan dan bagi orang lain yang tidak satu keyakinan atau kepercayaan. Jadi sukacita orang harus sukacita kita, harus sama-sama merasakan. Ya, jangan kita mencerca ketika orang lain di sekitar rumah kita itu tertawa atau mereka sedang bersukacita atau sedang bergembira. Jangan kita mencibir. Tetapi kita katakan kita pun harus bersukacita. Kita katakan puji Tuhan. Ya, kalau mereka atau tetangga kita diberkati oleh Tuhan, kita katakan puji Tuhan. Jangan kita katakan ya, kalau dia baru beli rumah mewah, wah puji Tuhan, hebat, ya luar biasa. Harus kita seperti itu. Jangan kita di mana pekerjaannya? Waduh, bisa bangun rumah semewah itu, jangan pakai tuyul. Jangan seperti itu, ya. Kita katakan luar biasa, Bapak hebat. Ya, itu kata-kata untuk memberkati. Jadi kita bersukacita dengan orang yang bersukacita, merasakan kebahagiaan orang lain juga. Ya, merasakan kebahagiaannya. Dalam hal ini dituntut kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal ini dituntut kerendahan hati untuk mau menerima orang lain apa adanya. Jangan seperti apa yang kita mau. Kita harus bisa dengan rendah hati menerima orang lain di dalam kelebihan dan di dalam kekurangan. Ya, itu harus supaya kita jangan menjadi berdosa, supaya jangan kita menjadi menggumul di dalam hati. Kenapa ini, kenapa begini, kenapa begitu, ada apa? Supaya jangan terjadi seperti itu. Harus rendah hati. Oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati dia. Kalau tetangga-tetangga kita itu semuanya makmur, cukup, akan tenteram. Tapi keluarga atau tetangga-tetangga kita semuanya itu susah hidupnya, kita pun akan jadi susah walaupun kita berkecukupan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Akan itu mempengaruhi. Ya, seperti itu. Jadi makanya kita dituntut juga untuk berdoa untuk tetangga-tetangga kita. Berkatilah tetangga saya, depan, belakang, kiri, kanan, supaya ada damai sejahtera. Mereka segala kecukupan diberikan oleh Tuhan. Karena mereka mati untuk Kristus juga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tadi sudah disebut, bukan untuk kita saja, untuk mereka. Kita nggak tahu kapan mereka akan terima Yesus atau tidak. Tapi Kristus mati untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Kristen. Untuk dunia, maksudnya seperti itu. Jadi perlu kerendahan hati untuk menerima orang lain seperti apa adanya, bukan seperti apa yang kita mau. Kemudian dalam Matius dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan musuh pun kita harus doakan. Jangan kutuki musuhmu, ya. Jangan cerca musuhmu. Jangan dia mati kamu, ya. Jangan seperti itu. Tapi kita katakan dalam Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkatimu. Ya. Kemudian hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap diri atau pribadi itu pandai. Jangan memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi, itu yang membuat kita menjadi stres, ya, atau itu membuat kita bisa menjadi sombong, menganggap diri kita lebih pintar, lebih pandai, lebih hebat. Itu bisa membuat stres, membuat batu sandungan kepada orang-orang di sekeliling kita. Tapi kita katakan di situ hidup bersama, tidak ada percekcokan, adanya perdamaian akibat daripada apa? Adanya kerendahan hati. Ya. Tidak menganggap selalu lebih dan lebih. Ya, dan memikirkan hal saya harus begini, saya harus begitu, sehingga di pandangan orang lain kita ini katakan menjadi orang yang sombong, tinggi hati. Nah, itu dilarang oleh firman Tuhan. Tetapi supaya kehidupan kita bisa bersama, kita harus bisa mengimbangi orang-orang di sekeliling kita. Kita harus menjadi berkat. Jadi jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi, itu dikatakan sombong atau tinggi hati.
Ayat 17, saya akan percepat. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi kasih itu diwujudkan dengan tidak pura-pura. Tadi sudah dikatakan, sedapat-dapatnya. Ya, dikatakan sedapat-dapatnya. Tidak mencari perkara dengan siapapun. Tidak mencari perkara-perkara dengan siapapun. Yang kita harus lakukan itu dikatakan tadi kerendahan hati, ada damai, ada sukacita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang. Jadi harus jadi pendamai. Kenapa harus jadi pendamai? Karena Allah adalah Raja Damai. Ya, itu Roma 15 ayat 33. Raja Damai. Kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. 1 Korintus 7 ayat 15. Dan harus menghindari yang menghambakan diri. Kemudian jangan berusaha supaya dihargai orang dengan jalan tidak mau mengambil risiko atau dibenci orang. Ini yang sering kadang-kadang kita lupa. Jangan berusaha supaya dihargai orang. Dalam arti begini, dalam hal memberi, ya, kalau kita kan diajarkan kalau tangan kanan memberi jangan diketahui tangan kiri. Maksudnya tidak perlu orang lain tahu kalau kita memberi. Nah, kalau orang lain nanti tahu, ya lebih, oh iya lebih banyak dia memberi, oh ya. Nah nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa menjadi keluar dari hati hal-hal yang tidak baik. Tetapi di sini berusaha supaya tidak dihargai orang lain. Apapun yang kamu lakukan, maksudnya di sini yang terbaik yang kamu lakukan. Jangan supaya dipuji, jangan supaya dihargai, tapi sebagai kewajiban kita sebagai umat Tuhan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kemudian jangan lalai mempertahankan kelembutan, tetaplah lemah lembut. Ya, tetaplah lemah lembut dalam rendah hati. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Ayat 19, saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pembalasan bukan hak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pembalasan itu adalah hak Allah, hak Tuhan. Bila kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita menggeser haknya Tuhan. Aturannya Tuhan yang memberikan pembalasan. Kalau kita ganti, berarti kita meniadakan Tuhan. Itu tidak boleh. Dikatakan di sini, jangan mengambil haknya Tuhan. Karena membalas itu bukan hak kita hanya memberikan yang baik. Hak untuk membalas itu adalah haknya Tuhan. Ya, dengan alasan tidak membalas kejahatan ialah keyakinan bahwa pada akhirnya Allah yang menunjukkan keadilan dan menghukum kejahatan. Itu urusannya Tuhan. Tuhan nanti akan memberikan sesuai kehendak Tuhan. Urusan kita hanya melakukan yang baik. Itu yang dikatakan itu kasih. Kemudian ayat 20, tetapi jika si terumul lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi lepaskanlah pembalasan, perendahan hati, kerelaan, kesukaan, kebaikan kepada orang lain. Lepaskanlah pembalasan dari diri kita sendiri. Lepaskan maksudnya jangan pegang pembalasan. Karena dikatakan tadi Allah yang membalas, dan pikirkanlah kemurahan terhadap musuhmu. Pikirkanlah kemurahan terhadap musuh. Ya. Filipi 4:8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, itulah yang harus kita pikirkan. Pokoknya kita pikirkan yang baik-baik aja. Ya, kita pikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang membuat orang lain tertawa, yang membuat orang lain bergembira. Itu yang harus kita pikirkan. Tidak membalas caci maki, tidak membalas kejahatan, berarti kita sama dengan menumpukan bara api di atas kepalanya. Orang itu sudah kita jahati tapi baik melulu, tidak pernah membalas kejahatan. Aduh, itu sama dengan menaruh bara api di atas kepalanya. Pada zaman dulu di Mesir, digambarkan Rasul Paulus begini. Kalau ada orang yang berdosa, ditaruh di atas nampan, ditaruh abu, di atas abu itu ditaruh bara api. Habis itu ditaruh di atas kepalanya begini. Dia berkeliling mengatakan bahwa saya telah berdosa, saya telah melakukan yang jahat.
Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi digambarkan seperti itu. Kalau kita melakukan kebaikan kepada yang jahat, maka sama dengan menumpukan bara api di atas kepalanya. Mempermalukan dengan perbuatannya sendiri. Bukan kita yang mempermalukan, tapi dia sendiri. Nah, oleh karena itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama, bila membalas kejahatan dengan kejahatan berarti kita telah kalah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bila membalas kejahatan dengan kejahatan kita sudah kalah, sudah KO. Jika mengangkat dengan kebencian, maka kita sama seperti mereka. Bila kita membalas kebencian kita sama dengan mereka. Atau dikatakan lebih parah itu sama dengan setan. Karena setan yang mempunyai kebencian membalas dengan kebencian. Tetapi kejahatan harus dikalahkan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar sedikit dari firman Tuhan. Bagaimana kami sebagai umat Tuhan menjalankan kasih supaya kami tidak memakai topeng, tetapi kami terbuka. Semuanya dapat melihat apa yang dapat kami lakukan sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Walaupun banyak tantangan pergumulan dalam kehidupan kami sehari-hari, mungkin dari orang-orang di sekeliling kami, dari orang yang tidak percaya, mungkin kehidupan kami, penderitaan, kesakitan, apapun Tuhan tidak membuat kami kendor tetap mengasihi Tuhan. Oleh karena itu berilah kami kekuatan kemampuan supaya tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi justru berdoa untuk musuh-musuh kami. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. senantiasa roh yang menyala-nyala ya Tuhan. Dalam situasi keadaan di akhir tahun ini, di mana-mana perayaan Natal, lagu-lagu Natal digemakan, di mana-mana kami mendengar itu, baik di rumah, di gereja, maupun dalam perjalanan kami, Tuhan, lagu Natal digemakan. Kiranya terjadilah pertobatan di mana-mana, terutama keluarga kami yang sudah percaya, yang belum mengenal Engkau.
Tuhan, waktu sudah semakin dekat Engkau datang. Buat kami mengerti tentang ini Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menikmati perayaan Natal ini dengan dibangunkan, diingatkan oleh Roh Allah, supaya kami tidak menjadi suam-suam kukul, tetap bekerja dan semangat di dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur jikalau tanggal 23 yang akan datang hari dan Cindy akan melangsungkan pernikahan, pemberkatan nikah di gereja ini. Tuhan, kami mohon persiapan ini Tuhan memberkati, acara-acara juga Tuhan memberkati, sehingga pernikahan ini menjadikan pernikahan yang kudus, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Berikan kesehatan buat Cindy dan Hardy dan juga keluarga besar yang mempersiapkan. Berikan cuaca yang terbaik ya Tuhan, supaya jam 11 nanti tanggal 23 hari Jumat benar-benar merupakan hari yang bersejarah bagi pribadi daripada Cindy dan juga Hardy dan juga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hal ini. Demikian juga Tuhan, ibadah kami tanggal 25 yang akan datang. Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan terus bekerja di antara kami. Jangan sampai kami semangat Tuhan dalam kami beribadah. Berikan kami semangat daripada Allah. Jangan sampai kami lelah dan merasa cemas dengan situasi saat ini. Kami punya Allah yang hidup akan memberkati kami dalam setiap ibadah kami. Dalam penghujung tahun tanggal 31 kami akan mengadakan ibadah tutup tahun di tempat ini disertai dengan ramah tamah. Tuhan, tolong kegiatan kami ini, acara ini juga Tuhan mendahului, supaya kami benar-benar menikmati Tuhan, berkat Tuhan di penghujung daripada tahun 2022 ini. Jemaat Tuhan yang hadir, kiranya Tuhan saat ini Tuhan mengingatkan kami, dan yang tidak hadir Tuhan juga mengingatkan mereka bahwa tanggal 31 ada acara di rumah Tuhan. Bersama-sama menyatukan hati kami mengucap syukur. Biarlah kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kasih itu bukan saja kami gemakan, bukan saja kami ucapkan, tapi benar-benar menjadi wujud dan dinyatakan dalam kehidupan kami dengan adanya kami bersama-sama datang ke rumah Tuhan, beribadah dan menyembah Tuhan dan mengucapkan syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau ada sesuatu di hatimu mengganjal saat ini, sebelum engkau meninggalkan ruangan ini, saudara boleh katakan kepada Tuhan. Kalau ada pergumulan yang berat dalam hidupmu, Allahmu setia, Dia akan menolong engkau dalam mengatasi pergumulanmu. Boleh saudara mengatakan itu dengan dalam hatimu hanya beberapa detik, tetapi semua memang fokus kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sekarang mengangkat tangan kita. Kita akan meninggalkan ruangan ini disertai dengan berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang pulanglah dengan berkat Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus akan membuat engkau semakin mengerti akan kebenaran firman Allah, mengajarkan hidup kita jangan bertopeng, apa adanya terbuka di hadapan Allah, terbuka di hadapan sesama. Engkau diberkati oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus yang mengerjakan dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Engkau diberkati oleh Allahmu. Haleluya. Amin.